warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yersilisma, NIM 210002090. Saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Humas dengan Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang membentuk citra lembaga. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menjaga citra lembaga tersebut, jenis-jenis maupun yang lainnya. Nah, sebelum itu saya akan menanyakan sesuatu nih kepada teman-teman semua. Pernah nggak sih teman-teman menanyakan kepada diri sendiri bagaimana kayak perilaku teman-teman semua yang dinilai oleh orang lain? Ataukah mungkin teman-teman dinilai buruk maupun baik oleh orang lain? Atau kita juga pernah melakukan suatu kesalahan yang suatu kesalahan tersebut bisa membuat citra kita buruk, dan bahkan perbuatan-perbuatan yang kita telah lakukan yang positif dipandang negatif oleh orang lain. Nah, suatu kesalahan tersebut akan membuat orang berpikir negatif kepada kita. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian citra lembaga. Menurut KBBI, citra adalah gambaran tentang sikap mental ataupun ide kepribadian yang ditujukan kepada publik. Jadi, suatu kesalahan akan berdampak kepada image kita. Maka, dalam bertindak, kita harus memikirkan terlebih dahulu atau mengoreksi apakah makna, tujuan, atau perbuatan kita itu sudah sesuai atau belum. Nah, istilah terlahir dalam 3 istilah atau 3 konteks, yaitu yang pertama penilaian, yang kedua yaitu pendapat atau anggapan, yang ketiga gambaran akan sesuatu. Nah, dalam hal ini kita tidak dapat menyalahkan orang lain atas pendapat orang lain terhadap kita. Karena sebuah image pada suatu lembaga maupun diri seseorang tersebut tergantung kepada bagaimana komunikasinya. Misalkan dalam sebuah perusahaan, apabila orang yang memandang buruk publik tersebut atau lembaga tersebut, maka tergantung bagaimana perusahaan tersebut mempublic relationkan lembaga mereka tersebut atau perusahaan mereka tersebut terhadap publik. Dalam komunikasi, harus berpikir cara menyampaikan tujuan, inti tujuan, dan kapan tujuan tersebut akan disampaikan. Nah, contohnya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang dewasa, maka kita harus memerlukan kata-kata yang baik dan bijak terhadap orang dewasa tersebut, agar tujuan, makna, dan inti dari yang ingin kita sampaikan tersebut dapat tersampaikan dengan baik, sehingga orang tua tersebut tidak tersinggung dan menyimpangkan makna dari yang kita sampaikan. Apabila kita salah dalam menyampaikan komunikasi atau inti yang ingin kita sampaikan tersebut atau pesan, maka orang tua tersebut akan menilai anak ini tidak bermoral ataupun tidak bersikap baik. Nah, di sini orang tua tersebut sudah memiliki konsep ataupun persepsi mengenai diri kita. Nah, dan lebih parahnya jika mereka menyebarkan luas terhadap orang lain mengenai diri kita, sehingga akan muncul sebuah labeling, yaitu melabelkan kita. Seperti contohnya jika kita malas, maka orang-orang sekitar akan menganggap kita si anak pemalas. Nah, minggu sebelumnya atau video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai public relation. Nah, di sini juga tidak jauh berbeda. Itu lebih menjelaskan komponen-komponen atau lebih mengerti lebih dalam mengenai konsep public relation tersebut. Public relation mempunyai tugas untuk mempertahankan citra sebuah perusahaan. Nah, dapat disimpulkan, citra artinya penilaian, citra artinya gambaran, dan citra sebuah anggapan atau pandangan akibat stimulus yang kita lakukan. Jika kita bawa ke dalam konteks pribadi,
Orang-orang memiliki wewenang atau hak untuk memberikan pandangan mengenai diri kita atau menjudge diri kita. Apalagi sebuah perusahaan yang memiliki sangat luas dalam penyebaran informasi. Sebuah contoh, di perguruan tinggi negeri seperti Universitas Negeri Padang, ada seorang mahasiswa yang bernama Rani yang kuliah di sana. Di sana dia mendapatkan bahwa ada suatu dosen yang tidak masuk dalam seperti 3 kali pertemuan. Sehingga Rani menjudge atau mencitra guru-guru yang ada atau dosen yang ada di UNP pemalas. Sehingga UNP memiliki citra yang buruk akibat pandangan dari seorang Rani. Maka dari itu, pemimpin membuat standar dan perbaikan untuk dosen, seperti penilaian tersebut tidak diarahkan ke arah negatif, akan tetapi dijadikan pedoman dan dievaluasi. Citra itu bisa dibenahi melalui waktu. Pandangan tersebut atau citra tersebut merupakan tanggapan sendiri diperoleh dari stimulus muncul. Memahami konsep citra dalam konsep organisasi yang lebih besar, saya akan menjelaskan dalam konteks personal. Seperti contoh, menjadi mahasiswa cerdas. Untuk menjadi mahasiswa cerdas, kita harus mendesain atau mendistribusikan dengan public relation saya. Public relation ini bisa berupa yang pertama yaitu dosen, yang kedua teman, yang ketiga lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa staf maupun pekerja-pekerja yang dalam lingkup universitas. Untuk menjadi sebuah atau seseorang yang berkompetensi atau mahasiswa yang berpotensi, maka hal yang akan dilakukan yang pertama yaitu membuat tugas dengan benar. Mengerjakan tugas sesuai dan betul, tepat waktu, sehingga dosen memiliki pandangan yang baik terhadap kita. Yang kedua yaitu sopan. Sopan terhadap dosen, teman, maupun terhadap orang-orang yang berada di lingkungan universitas. Yang ketiga yaitu tepat waktu. Tepat waktu dalam berkuliahan, baik itu perkuliahan daring maupun online. Tepat waktu atau disiplin dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, dan maupun UTS. Nah, yang keempat yaitu komunikasi dengan benar. Komunikasi dengan benar ini merupakan poin yang paling amat penting. Karena komunikasi inilah yang akan menentukan arah bagaimana pandangan orang tersebut terhadap diri kita. Apabila semua poin yang telah kita lakukan, maka para anggota ataupun peserta di universitas tersebut akan menganggap kita orang yang baik, atau kita memiliki judge yang baik. Orang yang sudah berbuat baik pun belum tentu dipandang baik oleh orang lain. Seperti contoh, jika kita di kelas, maka sebaiknya kita akan memberikan pendapat ataupun perbedaan pendapat, kritikan dan saran, sehingga dosen akan memberikan atau memiliki pandangan yang berbeda ataupun pandangan yang baik terhadap kita, bahwa anak ini rajin, bahwa ini anak yang pintar maupun yang lainnya. Jadi, citra tumbuh dari stimulus yang kita berikan. Jadi, kita tidak bisa memberikan atau menyalahkan orang lain yang memberi judge kepada kita. Saya akan menjelaskan berikutnya yaitu komponen membangun citra. Banyak sekali komponen-komponen yang dilakukan atau diperlukan untuk membangun sebuah citra lembaga maupun personal diri kita. Yang pertama yaitu realitas. Realitas merupakan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Sesuatu yang dibuat-buat akan ketahuan nantinya, pasti akan berbau. Dan suatu citra yang dibuat-buat apabila ketahuan nantinya akan sangat menyakitkan. Publik juga tidak akan mempercayai sebuah pencitraan yang dibuat-buat. Apalagi sangat berisiko kepada sebuah perusahaan atau lembaga yang sangat besar. Contohnya sebuah iklan.
seperti iklan makanan ataupun kosmetik. Apabila mereka membuat iklan yang dengan biaya yang sangat besar, mereka mengatakan seperti gunakan sampo ini hingga dikeramasmu sehingga ketembamu akan hilang. Nah, ada juga iklan yang mengatakan makanan ini sangat enak dan cocok untuk semua orang. Nah, apabila kenyataan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen ataupun publiknya, maka mereka akan menjudge bahwa produk ataupun perusahaan ini tidak sesuai atau berbohong. Nah, pasti para produk ataupun konsumen tidak akan lagi mau membeli sebuah produk tersebut. Yang kedua yaitu ideal. Maksudnya di sini yaitu misalkan di sebuah perguruan tinggi membentuk mahasiswa yang berkualitas. Nah, dan lowongan pekerjaan juga membutuhkan sebuah guru yang berkualitas atau berakreditasi A. Nah, universitas tersebut akan memberikan arahan atau menyuruh mahasiswa untuk masuk ke dalam lapangan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan yang diminta oleh lapangan pekerjaan tersebut atau perusahaan tersebut. Ataupun juga sekolah yang membutuhkan guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang seperti ini, maka kita harus memenuhi kebutuhan sekolah tersebut sehingga permintaan dari sekolah tersebut terpenuhi dan juga sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang keempat yaitu harapan. Misalkan di sebuah lembaga tersebut memiliki citra yang baik, maka akan memiliki banyak harapan. Yang pertama yaitu kepada orang tua, kedua mahasiswa, yang ketiga perguruan tinggi negeri tersebut, yang keempat yaitu dosen. Jika orang tua memiliki pandangan atau perguruan tinggi tersebut memiliki pandangan yang baik, maka orang tua akan selalu memasukkan anaknya kepada universitas tersebut. Misalkan uang pembangunan maupun uang SPP dari universitas tersebut mahal, maka orang tua akan tetap memasukkan anak tersebut. Mahasiswa, apabila mahasiswa dalam universitas tersebut akan lebih murah ataupun mudah mendapatkan pekerjaan karena PTN tersebut sudah memiliki citra yang sangat baik. Yang ketiga yaitu bagi PTN tersebut, sehingga PTN tersebut akan lebih mudah mengembangkan atau menerima peserta didik yang baru. Yang keempat yaitu dosen. Dosen juga sangat diuntungkan dalam hal ini jika baik atau berkualitas. Nah, materi selanjutnya yaitu aspek-aspek yang membentuk citra. Yang pertama yaitu persepsi atau pengamatan pandangan dalam unsur lingkungan. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini yang dimaksudkan yaitu, misalkan kita sebuahkan contoh, di sebuah desa yang keterbelakangan, ada seseorang ataupun sebuah panitia dari sebuah perusahaan yang akan memberikan produk atau menjualkan sebuah produk terhadap mereka. Akan tetapi mereka kekurangan pengetahuan mengenai produk maupun manfaat dari produk tersebut yang dijual tersebut. Maka publik ataupun komunikasi antara orang perusahaan dengan orang yang di desa tersebut tidak akan cocok karena mereka yang masyarakat yang berpengetahuan kecil sehingga tidak cocok dengan mereka yang memiliki perusahaan tersebut. Sehingga citra dari barang ataupun produk jasa yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat tersebut. Ketiga yaitu motivasi. Motivasi kita antara satu dengan orang lain pasti berbeda. Citra seseorang dari kita memerlukan sebuah motivasi. Yang keempat yaitu sikap, yaitu kecenderungan berpikir, ide-ide tentang sesuatu terhadap orang lain. Nah, untuk materi selanjutnya, misalkan nih, semua teman-teman sudah memiliki citra yang baik. Nah, untuk selanjutnya, pasti kita memikirkan bagaimana cara mempertahankan citra tersebut agar selalu baik.
Yang pertama pastinya yaitu memperbaiki penampilan. Karena hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kita harus memperbaiki penampilan kita seiring dengan waktu, maka seseorang akan selalu atau merubah pandangan atau mindsetnya terhadap kita. Kedua yaitu berkomunikasi dengan banyak orang. Seperti di sebuah kampus, maka seorang dosen harus memberikan layanan maupun perilaku yang baik terhadap mahasiswa, sehingga citra dari sebuah perguruan tinggi tersebut berbaik. Yang ketiga yaitu mempromosikan diri, membuat penilaian orang menyebar tanpa biaya. Maksudnya begini, kita harus mempromosikan diri kita sehingga kita tidak memerlukan biaya untuk mengeluarkan hal yang lain. Contohnya juga seperti produk iklan maupun yang lainnya. Yang keempat itu menjaga reputasi. Tergantung juga bagaimana reputasi yang sudah kita miliki. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis citra. Frank Jefflin mengatakan ada 6 citra, yaitu yang pertama, the mirror image atau kaca. Tidak selamanya seperti yang ada di dalam kaca, maksudnya seperti ini. Misalkan kita sedang berkaca, kita melihat bagaimana diri kita, dan ada satu hal yang ganjil di wajah kita, maka pastinya kita harus membuang hal tersebut, ataupun ada hal yang lain. Yang kedua yaitu citra yang berlaku, atau seperti contohnya polisi. Polisi tersebut sudah memiliki citra yang buruk dalam masyarakat, seperti contoh penilangan yang mereka lakukan di jalan-jalan. Yang ketiga yaitu citra yang diharapkan atau wish the image. Contohnya, moto yang digunakan atau rumah dalam sebuah restoran, seperti contoh harus menghabiskan makanan atau mengantarkan sebuah piring yang telah dihabiskan makanannya ke tempatnya. Maka dalam hal itu mereka memiliki tujuan agar para pelanggan mereka tersebut dapat menghabiskan makanan dan tidak menyia-nyiakan makanan, dan juga agar mereka lebih disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu corporate image atau citra dari keseluruhan. Maksudnya, dalam sebuah keseluruhan perusahaan atau lembaga tersebut, kita tidak boleh melupakan satu titik ataupun satu titik lemah yang dianggap tidak memberikan citra terhadap orang lain. Sebenarnya atau kenyataannya itulah yang memberikan dampak atau image kepada perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu majemuk. Yang keenam yaitu good and bad image. Nah, materi yang terakhir yaitu manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tarik, yang kedua meningkatkan efektivitas pemasaran, yang ketiga yaitu saat mengalami krisis harus diberi kepercayaan. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.